penentuan besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa itu besarnya didasarkan pada besar kecilnya penghasilan orang tua atau walinya. Nah, oke, kali ini aku bakal kasih info nih berapa sih UKT di kampus Unpad, UGM, Undip, dan ITB di tahun 2020. Oke guys, langsung aja check this out. Halo Sobat Kamu Soal, selamat datang kembali di channel YouTube Kamu Soal bersama saya Irwan. Nah, sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya yang merah-merah tuh di bawah. Nah, udah. Kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari Kamu Soal. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya yang masih seputar perkuliahan dan pendidikan nih guys. Nah, video kali ini aku bakalan ngebahas tentang UKT di kampus Unpad, UGM, Undip, dan ITB di tahun 2020. Sumber ini nih didapat dari mamikos.com dan biayakuliah.net. UKT, apa itu UKT? Ada yang tahu nggak? Nah, UKT adalah uang kuliah tunggal. Sejak tahun 2013, pembayaran biaya kuliah di perguruan tinggi negeri telah menggunakan sistem uang kuliah tunggal atau UKT. Dalam penggunaan sistem UKT ini, tidak ada lagi nih biaya tambahan seperti SPP, BPI, uang lab, terus uang bangunan, uang ujian, dan lain-lain yang kayak ribet itu udah nggak ada lagi. Nah, semua biaya telah tertanggung oleh UKT nih guys. Semua biaya telah tergabung dalam UKT itu. Nah, jadi di setiap awal semester nih, mahasiswanya itu hanya membayar satu kali aja, yaitu di UKT gitu. Perlu diketahui nih teman-teman bahwa UKT di perguruan tinggi itu terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 8. Nah, penentuan besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa itu besarnya didasarkan pada besar kecilnya penghasilan orang tua atau walinya. Nah, oke, kali ini aku bakal kasih info nih berapa sih UKT di kampus Unpad, UGM, Undip, dan ITB di tahun 2020. Oke guys, langsung aja check this out. Nah, yang pertama, berapa sih besaran UKT di Unpad? Nah, Universitas Padjadjaran memperlakukan sistem UKT yang harus dibayarkan mahasiswanya pada awal semester sebelum perkuliahannya dimulai nih. Unpad juga membagi besaran UKT ke dalam 5 kelompok yang berbeda-beda nih guys. Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, besaran UKT yang harus mereka bayarkan jumlahnya sama per kelompoknya. Sementara untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri nih diwajibkan membayar dana pembangunan selain membayar UKT. Jadi ada biaya tambahan bangunan gitu. Nah, di Unpad ini ada 59 program studi dan 7 prodi diantaranya masuk ke dalam kelas internasional loh. Wow, nah besaran UKT di Unpad ini nih untuk jalur SBMPTN dan SNMPTN pada tahun 2020 untuk kelompok 1 sama yaitu sebesar 500.000 untuk semua program studi. Untuk kelompok 2 sama juga besarnya yaitu 1 juta untuk semua program studi. Untuk kelompok 3 besarnya sama juga yaitu sebesar 2.500.000 untuk semua program studi. Nah, untuk kelompok 4 dan 5 nih guys, berbeda ya. Untuk kelompok 4 sendiri ini besar UKT mulai dari Rp3.500.000 sampai Rp12.000. Nah, ini tuh tergantung dari program studi yang dipilih ya. Nah, untuk kelompok 5 ini nih, mulai dari Rp5.000.000 sampai Rp15.000.000. Hal ini juga tergantung dari program studi yang dipilih. Oke, untuk UKT jalur mandiri di Unpad ini berbeda-beda ya. Untuk jalur mandiri ini kalian harus membayar UKT per semester dan dana pembangunan juga. Nah, besaran UKT untuk jalur mandiri per semesternya mulai dari 5 juta maksud aku sampai Rp20.000.000. Wow. Nah, ini tergantung juga dari prodi yang dipilih juga. Nah, dan pembangunannya ini nominalnya mulai dari 15 juta hingga 250 juta tergantung dari program yang diminati tentunya. Nah, oke, untuk UKT kelas internasional ini untuk tuition fee
sebesar 26 juta hingga 30 juta rupiah. Dan untuk development fund mulai dari 50 juta sampai 100 juta rupiah, tergantung dari program yang diminati juga. Nah, itu tadi adalah besaran UKT di kampus Unpad untuk tahun 2020. Oke, kita lanjut ke yang kedua atau UGM. Untuk UKT di UGM ini nih teman-teman berlakukan dengan mensyaratkan jumlah UKT untuk setiap jalur penerimaan, baik itu mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PBU maupun UTUL seleksi mandiri. Besaran UKT yang harus dibayar mahasiswa per semester dibagi ke dalam 8 golongan dengan jumlah yang berbeda-beda nih guys. Nah, di UGM sendiri ini nih terdapat 59 program studi yang dapat dipilih sesuai dengan minat kamu semua. Nah, berikut ini adalah besaran UKT di kampus UGM nih. Nah, besaran UKT di kampus UGM ini untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UTUL UGM atau seleksi mandiri pada tahun 2020 untuk kelompok 1 sama, yaitu sebesar Rp500.000 untuk semua program studi. Untuk kelompok 2 nih guys, sama juga nih sebesar Rp1 juta untuk semua program studi. Untuk kelompok ketiga, besarannya mulai dari Rp2.400.000 hingga Rp7.350.000. Nah, untuk kelompok 4 sendiri, besaran UKT mulai dari Rp3.150.000 sampai Rp10.875.000. Nah, ini tuh tergantung dari program studi yang dipilih ya. Dan untuk UKT kelompok 5 ini mulai dari Rp4.800.000 sampai Rp14 juta. Hal ini juga nih tergantung dari program studi yang kamu pilih. Untuk kelompok 6, besaran UKT mulai dari Rp5.500.000 hingga Rp20 juta. Besaran UKT ini juga tergantung dari program studi yang kamu pilih. Untuk kelompok 7 ini juga sama besarannya UKT yang harus dibayarkan tergantung dari program studi yang kamu semua pilih. Besaran UKT kelompok 7 dimulai dari angka Rp7.500.000 hingga Rp23 juta. Nah, untuk kelompok 8 nih besaran untuk UKT semakin tinggi nih, yaitu sebesar Rp8 juta hingga Rp26 juta. Besaran UKT yang dibayar ini juga sesuai dengan jurusan yang kamu pilih semua ya. Nah, itu tadi adalah besaran UKT yang harus dibayarkan di UGM. Selanjutnya, aku akan ngebahas UKT dari Undip nih teman-teman. Nah, ini aku kasih tahu ya untuk UKT di Undip ini nih, mungkin lagi ada yang cari info tentang UKT di Undip nih. Nah, di Undip ini sendiri memberlakukan besaran UKT yang sama untuk setiap jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, untuk besaran UKT di Undip sendiri ini dibagi menjadi 7 golongan dengan jumlah yang berbeda-beda tiap golongannya nih guys. Oh iya, jika di UGM tadi tidak memberikan sistem uang pangkal, kalau di Undip ini nih, ini mewajibkan mahasiswanya yang diterima mulai jalur seleksi mandiri untuk membayar uang pangkal bersama dengan UKT. Bedanya uang pangkal tersebut dibagi ke dalam 2 golongan nih teman-teman, dan bayarnya di awal semester pertama sebelum perkuliahan kalian cuma dimulai. Nah, berikut ini beberapa info mengenai UKT di Undip per tahun 2019 hingga 2020. Nah, besaran UKT di Undip ini untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri pada tahun 2020 untuk kelompok 1 nih teman-teman, yaitu sebesar Rp500.000 untuk semua program studi. Untuk kelompok 2 sama juga besarnya, yaitu sebesar Rp1 juta untuk semua program studi. Untuk kelompok 3 besarnya mulai dari Rp2 juta hingga Rp5 juta. Nah, untuk kelompok 4 sendiri besaran UKT mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta. Nah, ini tuh juga tergantung dari program studi yang kalian pilih. Nah, untuk kelompok 5 ini mulai dari Rp3.750.000 hingga Rp11 juta. Hal ini juga tergantung dari program studi yang teman-teman semua pilih. Nah, untuk kelompok 6 sendiri besarannya untuk mulai dari Rp4.500.000 sampai Rp15 juta. Besaran UKT ini juga tergantung dari program studi yang teman-teman pilih juga. Nah,
kelompok 7 ini nih teman-teman, besaran UKT yang harus kalian bayar tergantung dari program studi yang kalian pilih juga nih. Untuk kelompok 7 ini dimulai dari 5 juta rupiah hingga 19 juta rupiah. Nah, kelompok 8 besarnya untuk UKT makin tinggi tentunya, yaitu dimulai dari 8 juta rupiah hingga 26 juta teman-teman. Nah, per UKT-nya itu dibayar juga sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah, itu tadi adalah info untuk besaran UKT di Undip ya. Nah, selanjutnya kita akan kulik-kulik nih berapa sih UKT di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk seluruh calon mahasiswa di ITB nih teman-teman, secara otomatis akan dikenakan besaran UKT golongan 5, yaitu sesuai dengan fakultas atau sekolah yang menerimanya. Nah, namun demikian calon mahasiswanya yang berkeberatan untuk biaya UKT di golongan 5 ini dapat mengajukan permohonan beasiswa UKT pada saat pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru di ITB secara daring di laman berikut ini nih. Nah, dengan mengunggah dokumen-dokumen data kemampuan ekonomi sebagai bukti pengajuan permohonan beasiswa UKT nih, ITB akan menentukan besaran UKT yang harus dilunasi mahasiswanya berdasarkan verifikasi terhadap dokumen-dokumen data kemampuan UKT tersebut. Kategori UKT terendah yang berlaku bagi peserta SM atau ITB ya. Untuk 2020 adalah UKT golongan 4 teman-teman. Jadi biaya kuliah ITB bagi mahasiswa tahun ajaran 2019 sampai 2020 dibagi menjadi 6 kelompok nih teman-teman, berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai. Dimulai dari 0 rupiah atau kalian nggak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, selanjutnya sampai 2,5 juta rupiah, kemudian ada 5 juta, terus ada 7,5 juta, ada 10 juta, dan ada 12,5 juta. Khusus untuk sekolah bisnis dan manajemen atau SBM besarannya dari mulai 0 rupiah, kemudian sampai 8 juta, 12 juta, 16 juta, dan paling tinggi nih teman-teman ada 20 juta per semesternya. Nah, itu tadi teman-teman informasi yang bisa kamu soal bagikan seputar besaran UKT di Unpad, UGM, Undip, dan ITB untuk tahun ajaran 2019-2020. Sistem UKT bisa dikatakan tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena hanya membayar satu kali setiap semesternya saja. Nah, namun jika kamu merasa kesulitan untuk membayar UKT yang ditetapkan kampusmu nih teman-teman, kamu bisa coba deh untuk mencari beasiswa atau mencari pekerjaan sampingan. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang lagi cari info-info seputar dunia ini beasiswa nih, bisa cek video kamu soal yang sebelumnya ya. Nah, terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kami lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Terus kira-kira habis ini nih teman-teman mau dibikin konten apa sih? Komen di bawah dong, kami tunggu ya. Jangan lupa juga ya follow kami di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampussoal. Sampai jumpa teman-teman.